Saya lanjutin yang sorry tadi dia pakai yang 5 Mas, yang 5 dibacakan Mas. Baik Pak. Nomor 5, laba bersih transaksional atau transactional net margin method paling sesuai untuk kondisi transaksi di mana salah satu pihak yang bertransaksi tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai serta tidak menanggung risiko signifikan, dan kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi tidak terintegrasi. Ya, jadi sih nggak apa-apa, ini yang ini kan yang mau kita sajikan, kita hubungkan dengan kasus kita adalah yang 1 sama yang ke-6 ya, 1 dan ke-6. 1 dan ke-5, maaf, 1 dan ke-5 ya. Jadi ini yang mau kita hubungkan ya. Jadi pakai laba bersih transaksional atau TNMM, sementara WB ngomongnya dia pakai CUP ya, comparable uncontrolled price ya. Dan ini yang di karakteristiknya tentu masing-masing punya nih ya. Auditor nanti kita lihat kenapa dia sampai bisa menyimpulkan bahwasanya ini harus pakai metode TNMM. Lanjut Mas, dibacakan yang 2 ke 3. Nomor 2, harga penjualan kembali atau resale price method sesuai untuk transaksi yang melibatkan distributor atau reseller yang melakukan penjualan dengan harga yang sudah memenuhi PKKU dan tidak menanggung risiko bisnis atau tidak memberikan nilai tambah signifikan. Nomor 3, biaya plus atau cost plus method sesuai untuk transaksi yang melibatkan pabrikan atau penyedia jasa yang membeli bahan baku dengan harga yang sudah memenuhi PKKU dan tidak menanggung risiko bisnis atau tidak memberikan nilai tambah signifikan. Oke, lanjut nomor absen 7. 4 sampai 8 dibaca lagi nggak apa-apa. Yang nomor berapa, Pak? 4. Nomor 4, metode pembagian laba atau profit split method. Sesuai untuk kondisi transaksi di mana para pihak yang bertransaksi memiliki kontribusi unik dan bernilai serta saling menanggung risiko signifikan, dan kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi sangat terintegrasi. Yang kelima, laba bersih transaksional atau transactional net margin method. Paling sesuai untuk kondisi transaksi di mana salah satu pihak yang bertransaksi tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai serta tidak menanggung risiko signifikan, dan kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi tidak terintegrasi. Yang keenam, perbandingan transaksi independen atau comparable uncontrolled transaction. Sesuai untuk transaksi yang dinilai berdasarkan basis tertentu seperti tingkat suku bunga, diskonto, provisi, komisi, dan persentase royalti terhadap penjualan atau laba operasi. Yang ketujuh, penilaian harta berwujud dan tidak berwujud. Sesuai untuk transaksi antara lain pengalihan harta, persewaan harta berwujud, penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud, pengalihan aset keuangan, pengalihan hak sehubungan dengan hak pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan hak lain yang sejenis. Yang ke-8, penilaian bisnis. Sesuai untuk transaksi antara lain restrukturisasi usaha, pengalihan harta selain kas kepada perseroan. Yang bawahnya nggak kelihatan. Atau pemegang saham. Ada perseroan dan pemegang saham. Oke. Oke ya. Ini yang 8 metode ya, 8 metode ini tadi teman-teman sekalian, dulu itu nggak ada petunjuk kayak gini semua ya. Jadi kebanyakan memang akhirnya waktu belum ada petunjuk mulai 2016, 2017 ya, 2017, 2016 itu mulai clear ya. Itu baru biasanya pakai yang comparable uncontrolled price ini ya, metode CUP ini ya. Jadi membandingkan itu susah sekali ya. Susah sekali lah. Ini sekarang dengan adanya PMK 213 itu sudah sangat menolong sekali itu ya. Oke, ini yang silakan nomor 7 lanjut.
Yang kelima, menentukan metode transfer pricing. Contoh faktor kesebandingan pada metode control comparable and control price, yaitu yang pertama, karakteristik produk atau jasa yang diberikan. Yang kedua, ketentuan-ketentuan dalam kontrak. Yang ketiga, waktu transaksi. 4, alternatif pilihan realistis yang ada. 5, keberadaan aset tidak berwujud yang melekat pada produk. 6, kondisi ekonomi. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah besarnya pasar, tingkat pasar, biaya transportasi, dan lokasi geografis. Ya, ini yang dicek ya. Jadi WP ngakunya CAP ini ya. Oke, lanjut nomor 8 untuk membacakan. 6. Menerapkan metode TP dan menentukan harga wajar. Metode dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan metode yang dinilai dari pertama, kesesuaian metode penentuan harga transfer dengan karakteristik transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Kedua, yang diuji dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi. Ketiga, kelebihan dan kekurangan setiap metode yang dapat diterapkan. Keempat, ketersediaan transaksi independen yang menjadi pembanding yang handal. Kelima, tingkat kesebandingan antara transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan transaksi independen yang menjadi pembanding. Dan keenam, keakuratan penyesuaian yang dibuat dalam hal terdapat perbedaan kondisi antara transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan transaksi independen yang menjadi pembanding. Dengan memperhatikan dalam hal CAP dan metode yang lain dapat digunakan dan memiliki keandalan yang setara, CAP lebih diutamakan. Dalam hal CPM, RPM, PSM, dan TNMM dapat digunakan dan memiliki keandalan yang setara, CPM dan RPM lebih diutamakan. Dalam hal tersedia pembanding internal dan eksternal dengan tingkat kesebandingan dan keandalan yang sama, pembanding internal yang dipilih dan digunakan. Dalam hal tersedia lebih dari satu pembanding eksternal dengan tingkat kesebandingan dan keandalan yang sama, pembanding dari jurisdiksi yang sama dan yang dipilih dan digunakan. Oke ya, bahasanya kayak bahasa terjemah ya. Jadi memang karena standarnya internasional tadi yang kemarin waktu pekan yang lalu saya sampaikan, ini harus ada kesepakatan metode antara pihak yang diperiksa atau pihak wajib pajak melalui self assessment dengan otoritas pajak ya. Makanya karena ada setara, kalau udah ada setara dua-duanya sepakat tentu akan jadi clear. Oh nanti kalau Anda misalnya ada 6 variabel nih ya. 6 variabel dicek ya, ternyata yang menurut WP adalah 3, menurut Fiskus 6 misalnya. Tentu akan bisa berbeda ini, berbeda temuan atau metodenya. Nanti kita lihat di prakteknya seperti apa. Ini kan dari sisi PPT-nya seperti ini ya. Lanjut nomor 8. Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tertentu. Penerapan PKKU untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tertentu harus dilakukan dengan tahapan pendahuluan dan tahapan penerapan PKKU. Tahapan pendahuluan dilakukan untuk membuktikan substansi transaksi. Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tertentu meliputi pertama, transaksi jasa, kedua, transaksi terkait penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud, ketiga, transaksi terkait biaya pinjaman, keempat, transaksi pengalihan harta, kelima, restrukturisasi usaha, dan yang terakhir, kesepakatan kontribusi biaya. Ini untuk contoh-contoh jasa ya. Jadi kalau barang itu kadang memang gampang, agak sedikit gampang lah dicari pembanding ya. Tapi kalau jasa itu sifatnya susah. Makanya ini disebutkan ya, transaksi jasa itu seperti apa nih contoh-contoh yang ada. Ini banyak sekali ya. Banyak sekali termasuk dari nanti kita
ini kenapa menjadi penting ya, menjadi penting transaksi jasa itu menjadi diukur karena biasanya perusahaan itu nggak mau duitnya itu habis kemana ya. Jadi maunya berputar di grupnya dia sendiri ya. Ini sebetulnya si perusahaan ini yang memberikan jasa, tapi ternyata diputar lewat ini. Jadi ada grup lain yang memberikan ya. Padahal itu sebetulnya satu grup mereka ya, supaya duitnya nggak kemana-mana intinya gitu ya. Dan ini dengan metode ini dengan kemarin sempat waktu rapat kita rapat ya, ada diskusi terkait dengan transaksi internasional. Kenapa negara-negara maju OECD justru menginginkan ini ya? Kita jadi bingung kadang nih. Padahal negara maju itu kan paling diuntungkan sebetulnya kalau penerapan pajak transfer pricing ataupun yang ada hubungan istimewa itu tidak diterapkan ya. Tapi kita berpikir kenapa mereka justru lebih duluan? Kadang kita itu tahunya telat ya, menangkap maksudnya mereka itu telat gitu misalnya. Misalnya Mas Torik itu kenapa kalau belajar menghadap tembok terus misalnya. Jadi dia antara komputer sama itu berbeda ya. Padahal mungkin di depannya Mas Torik ada sawah kan kita nggak tahu tuh, bukan ada pemandangan gunung ya yang lebih menyemangati belajar ya. Jadi kadang sama benchmark yang kita inginkan itu kita terlambat ya. Banyak negara yang terlambat memahami. Barat punya teori kayak gini nih, OECD punya teori ini nih. Ternyata mereka kita melihat loh kok dampak pajaknya nggak banyak ya. Makanya kata alternatif minimum tax yang kita lakukan, yang kita inginkan itu adalah loh kalau sudah WP udah disuruh kayak gini ya ternyata nggak bayar pajak juga gitu. 70% hampir 100% WP PMA di Kalibata itu perusahaan grup semua ya. Dan ini di tahun-tahun kemarin semenjak 2016 itu nggak banyak yang ada penambahan pajak. Kan harapannya ada banyak penambahan pajak itu, harapan kita ya. Tapi ternyata seperti itu. Makanya ini transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa itu adalah yang terkait banyak seperti ini tadi, jasa, biaya pinjaman ya, penggunaan harta tidak berwujud ya. Atau kalau misalnya ini termasuk ada apapun lah, kalau bisa dibebankan aja. Memang tujuannya dia akan jadi call center, ada kontraknya. Kalau Mbak Julia ngecek, ada kontraknya ada Pak, ada kwitansinya ada transfernya duit ada, semuanya ada. Secara akuntansi layak semua, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kontrak ada, transfer ada, laporan keuangan ada, sesuai. Tapi tadi ini ada kesepakatan kontribusi biaya itu wajar nggak sih seharusnya? Mbak Clementine dibayar 100 juta sejam itu wajar nggak sih? Atau malah harusnya ini cuman nggak perlu sama sekali, nggak perlu ada transfer ke tempat Mbak Clementine, ya. Misalnya Mas Zaki baca doa, gara-gara baca doa terus nilainya minta jaminan A dari saya, ya nggak ini, itu namanya nggak fair gitu, ya. Mentang-mentang baca doa terus dapat A, itu kan nggak fair itu, ya. Ya, Mas Andi Ahmad terus gara-gara videonya ditutup dapat C itu kan nggak mungkin juga kan itu ya. Jadi harus, tapi kalau ditutup videonya bisa dapat C ya, Mas. Mas Zaki ketawa itu, ya, gitu ya. Jadi harus ada intinya harus ada transaksi real kalau kita ngecek yang ada tadi ya. Jadi wajarnya seperti apa. Ini mengukur inilah yang susah. Makanya di dalam teori ini adalah baru meliputi ini loh transaksi yang mungkin terjadi ini ya. Dan tapi ternyata kalau pokoknya negara itu urusannya duitnya masuk enggak, ternyata dengan metode ini saja enggak masuk. Ini yang kita udah susah-susah. Anda juga ngoreksi, auditornya juga belajarnya susah, ngoreksinya susah. Ternyata kebanyakan WP itu enggak ini mengikuti semua. Karena kita membayangkan ini yang mendesain ini perusahaan-perusahaan besar pasti. OECD itu pasti desain besar. Ya, base erosion profit shifting itu pasti pekerjaan besar negara maju juga. Nggak mungkin kalau negara kecil mendesain ya. Ini pekerjaan apa sih nih ya? Ya, ternyata disinyalir ini untuk mempertahankan duit supaya masuk ke negara maju lagi ya.
seperti itu ya. Tapi kita sudah terjebak, udah masuk kelompok ini. Wah, Indonesia masuk grup ini dan sebagainya ya. Negara-negara lain juga sama ya. Tapi akhirnya ke kelompok pemodal. Waktu teman-teman belajar pajak internasional juga sama. Kita itu net importer ya, importer kapital kita ya. Posisinya kita adalah pengimpor modal ya. Mau nggak mau ini yang kita lakukan ya. Tapi ternyata mereka lebih canggih lagi, atau mereka misalnya punya ilmu yang istilahnya ilmunya ilmu ketiga ya, kita baru dikasih ilmu pertama saja nih ya. Nanti kalau sudah ilmu ketiga udah terungkap, dia punya ilmu kelima lagi seperti itu. Itu yang kadang istilahnya secara logis jago, wah udah luar biasa ya. Tapi ini yang menjadi tantangan di setiap otoritas ya. Setiap otoritas itu punya tantangan ya, karena pajak itu kan hak namanya juga sovereign ya, kedaulatan di setiap negara ya. Tapi tadi karena kita sudah terjebak kepada praktek-praktek di dunia internasional ya, sehingga kita mau nggak mau ngikut ini ya, mau nggak mau ngikut ya. Tadi yang kita contohkan WP-nya pakai CAP ya, ini ternyata kita harus pakai TNMM dan sebagainya ya. Nah, ini kita kembali ke kasus kita ya. Kita lihat ininya seperti apa koreksinya ya. Oh, yang ini minta tolong nggak, jangan direkam dulu, Mas. Itu seperti ini ya. Ya. Kita masih ada satu materi lagi sebelum nanti, mungkin kalau jam 9 saya akan mendengarkan teman-teman untuk paparan yang kemarin saya minta ya untuk kasus ya. Mungkin kasusnya dari dosen koordinator sudah diberikan kemarin. Saya minta untuk dibagi 2 kelompok ya, supaya lebih membaca saja, menganalisa, berkomentar apa, kan kasusnya juga kasus besar. Kita belajar bareng-bareng. Kelihatannya Mbak Erlinda mau ada yang mau tampil nanti, Mbak Erlinda kelihatannya itu. Ya kan? Mas Fran, Mbak Erlinda itu mau tampil nanti itu. Ya. Oke, untuk yang terakhir untuk memenuhi kewajiban saya di pelaksanaan untuk sesi ke-14 ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau yang di angsuran pasal 25 ya. Jadi kalau kita posisinya Mbak Tasya Musyayadah ini sebagai AR ya, maka senjata satu-satunya yang dimiliki AR untuk menagih pokok pajak ya, untuk menagih pokok pajak itu kan pakai STP ya, pakai surat tagihan pajak ya. Nah, salah satu hal yang bisa ditagih tentu harus hanya pasal 25 ya. AR itu tidak boleh menagih bukan pokok pajak. AR hanya bisa menghimbau supaya memasukkan SPT kalau ada pokok pajak yang belum dibayar ya. Jadi misalnya Mbak Tasya, saya tanya nih, Mbak Tasya tahu ya PT Torik ini nggak membayar melakukan sewa gedung ya. PT Torik melakukan sewa gedung 5 miliar. Berarti ada PPh 4 ayat 2 500 juta nih ya. Mbak Tasya tahu nih, karena Mbak Tasya sangat mengawasi PT Torik ya. Jadi ada 5M biaya di tahun berjalan, Mbak Tasya tahu. Kira-kira kalau Mbak Tasya sebagai auditor, sebagai petugas pajak ngapain ini? Sebagai AR-nya si PT Torik ini. Menagih, Pak. Menagih. Tapi harus mastiin dulu gitu kebenarannya. Bener enggak terjadi transaksi Oke, itu. misalnya benar, itu misalnya benar. Mbak Sarah sama anaknya itu. Menagih benar Mbak Tasya, benar. Transaksinya benar, misalnya Mas Torik benar-benar ada 505M tadi sewanya. Iya, Pak. Oke, menagihnya pakai apa? WA? Enggak pakai WA. Lah pakai apa?
pakai surat teguran, Pak. Surat teguran diterbitkan dalam rangka apa? Kok langsung ditegur? Ini masalah kewenangan ya. Kewenangan tugas kita sebagai petugas pajak itu ngapain? Ya. Mas Gusti wajahnya belum kelihatan. Gimana Mas Gusti? Dibantu Mbak Tasya itu. Mas Gusti gimana? Tetangga Mas Gusti, Mas Lintang, masih hidup di dalam kegelapan juga nih. Ya. Mbak Tasya gimana, minta dibantu itu Mas Gusti sama Mas Lintang? Mungkin himbauan, Pak. Himbauan dulu kepada wajib pajaknya. Ya, betul. Himbauannya dalam rangka apa nih, Mbak? Untuk apa himbauannya? Betul, saya sepakat ada himbauan. Atas PPh 4 ayat 2 itu, Pak. Oke, pasal 4 ayat 2 itu supaya dia himbauan untuk apa? Untuk bayar ya. Ya, hanya bisa itu memang. Kita hanya bisa nyuratin, hanya bisa menghimbau supaya dia membayar dan melaporkan. Ya. Kalau AR hanya bisa seperti itu, tahu tapi nggak bisa ngapain. Ada bonus nih ya, di PT Torik ada bonus ya. Mbak Tasya tahu nih, ada PT Torik membagi bonus kepada pegawai, ada RUPS nih, ada RUPS membagi tantiem sebesar sekian ya. Yang zoomnya nggak kelihatan wajahnya dikasih tantiem yang kecil, yang wajahnya kelihatan dikasih tantiem yang gede misalnya ya. Maka itu ketahuan karena perusahaannya terbuka misalnya, ketahuan datanya di koran ya. Nah Mbak Tasya, kalau ternyata loh tak tungguin ternyata setelah RUPS ada kayak ini kok nggak bagi-bagi ini ya, kok nggak bagi-bagi, kok Pak setoran pajaknya tetap ya. Wah berarti ini ada yang nggak disetor ini atau belum disetor. Maka Mbak Tasya dengan data, menurut data koran ya, data koran Lintang tadi ya, maka ini belum membayar ya, hitungan kami sekian, tolong Anda melakukan pembayaran gitu ya. Jadi hanya sekedar bisa menghimbau ya. Kalau memeriksa Mbak Tasya juga nggak bisa, Mbak Tasya bisanya mengusulkan tadi, tolong si auditor ya, tolong mengirimkan surat ke Mas Ginting misalnya yang kemarin dapat medali perunggu ya. Ginting tolong ini diperiksa ya, auditor dia Ginting ya. Mas Ginting tolong diperiksa ya. Sama Ginting diperiksa. Jadi mengusulkan untuk menagih pokok pajak ya. Jadi 4 ayat 2 tadi tidak bisa ditagih oleh Mbak Tasya langsung ya, karena itu bukan bedanya Mbak Tasya. AR hanya bisa nagih apa? STP itu hanya bisa menagih terhadap sanksi pajak saja. Terlambat setor, terlambat lapor. Nah, ini tadi yang pokok pajak pasal 21, pokok pajak PPh 4 ayat 2 itu nggak bisa ditagih oleh Mbak Tasya sebagai AR. Yang bisa hanya pasal 25 ini. Ya, pasal 25 ayat 1 sama ayat 2. Terutama pasal 25 ayat 1. Kenapa? Pasal 25 ini adalah merupakan perjanjian ya. Perjanjian terhadap SPT yang sudah disampaikan. Ini loh Mbak Tasya, saya memasukkan SPT nanti 1/12-nya ya. 1/12-nya saya akan membayar PPh 25 selama setahun ke depan ya. Seperti itu ya, pakai 1/12-nya atau menggunakan data yang lain ya. BNI itu pernah diselisih ya, selisih kurang bayar karena angsuran pasal 25 itu 7M itu ya, bukan 7M ya, 70 miliar ya. Kurang 70 miliar satu jenis pajaknya ya. 70M kali berapa bulan ya, itu lumayan itu. Misalnya kali 3 bulan udah 210 miliar ya.
210 miliar itu sudah sama penerimaan KPP Purworejo zaman itu, ya. Hanya tiga kekurangan pembayaran pajak saja sudah sama dengan KPP Purworejo. Nah, inilah kenapa pasal 25 ini menjadi penting, ya. Pasal 25 ini menjadi penting untuk bisa ditagih, ya, ditagih. Saya kira teman-teman sudah jago semua ini untuk pasal 25, tetapi yang pengen saya sampaikan, ya. Jadi tarif PPh pasal 25 ini adalah untuk kita bisa memastikan pertama PPh terutang tahun depan itu akan sama dengan tahun sekarang ini, kan itu, ya. Kemudian ada hak negara di situ. Walaupun belum ada laba dan sebagainya, yang kita seringkali bertarung sama WP adalah tetap harus ada pembayaran pajaknya, ya. Tetap harus ada pembayaran pajak. Kalau mau pakai pengurangan, dia boleh pakai cap Dirjen 537 kalau ada penurunan usaha, ya. Jadi ini yang ada di wajib pajak dan ini memang harus disesuaikan, ya. Tadi kembali kewenangan kita, jadi berkomunikasi sama WP itu tentu harus dilihat dulu kewenangannya apa, ya. Ya, kewenangannya apa. Boleh nggak misalnya Mbak Tasya negur Gusti tadi, Gusti kamu berani banget Zoom-nya nggak nyala itu. Nggak apa-apa, nggak mandi tuh Pak Wardi nggak marah kok gitu. Nggak mandi nggak apa-apa. Gitu. Yang penting udah sarapan, yang penting sehat gitu. Kalau nggak sarapan malah marah Pak Wardi gitu, ya. Gitu, ya. Ya, Mas Ginting gitu ya, Mas Ginting. Selamat atas medali perunggunya. Ya. Kita ikut bersyukur walaupun karena memang jangkung itu tinggi sekali ya si kemarin yang final antara Chenlong sama lainnya juga, ya. Selamat datang Mas Lintang atas kehadirannya. Sedang dalam perjalanan nih Mas Lintang nih, ya. Karena tertidur kelihatannya tadi itu, ya nggak apa-apa. Ya, tuh ya masih kriip-kriip kok itu, ya. Oke ya, yang angsuran pasal 25 seperti itu yang ingin saya sampaikan. Relatif sekarang ini angsuran pasal 25 itu cenderung sudah mendekati dengan yang ada, ya, dengan kondisi sebenarnya. Kalau basis tahun sebelumnya itu seolah-olah sudah menjadi jauh, ya, seolah-olah menjadi jauh dalam arti tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. SPT tahun 2020 kalau misalnya membayar pajak tahun 2020 kemarin basisnya adalah SPT 2019 itu berat banget WP, ya. Berat banget kalau basisnya dari tahun sebelumnya. Ya, karena apa tahun 2020 berbeda, ada corona sehingga pasti penghasilannya pada merosot tajam dan itu kesulitan dari petugas pajak. Nah, ternyata kesulitan itu merambah lagi di 2021 ini lebih parah lagi. Pak Wardi, nagih pajak itu susah banget Pak sekarang ini. Kalau tahun kemarin masih mending mereka punya duit tabungan. Nah, sekarang itu benar-benar nggak ada gitu. Benar nggak ada. Makanya ini menjadi tantangan. Nah, ini sekarang juga sama. Kalau perusahaan go public, perbankan terutama, perbankan dulu triwulanan, ya. Akhirnya sekarang menjadi apa? Menjadi bulanan, ya. Memang mereka mampu untuk membuat laporan bulanan, tapi dipaksa untuk membuat bulanan dan ini lebih realistis, ya, lebih realistis, ya. Ya, ini kemarin di Undang-Undang 2 2020 kita tarifnya jadi 22% ke 20%, ya, untuk meningkatkan daya saing kita. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Untuk kalau yang teknis-teknis perhitungan, saya kira teman-teman sudah menguasai, ya, menguasai untuk perhitungannya di semester 1 sampai semester 6, saya kira jurus, ya, jurus-jurus perhitungan angsuran pasal 25 itu banyak banget, ya. Saya kira sudah bisa menguasai, ya. Siapa kemarin Mas Frans, gimana pembagian kelompoknya Mas Frans untuk? Iya Pak, jadi begini Pak, sebelumnya saya pengen mohon maaf dulu. Sepertinya kalau yang tugas yang waktu itu Pak agak telat saya sampaikan gitu Pak ke teman-teman. Jadi untuk diskusinya sendiri kami belum sempat gitu Pak. Gimana Pak? Ya udah, sekarang didiskusikan aja nggak apa-apa. Nanti tak kasih kuncinya. Kalau dibacakan lagi nggak apa-apa. Soalnya tadi yang pengen tambah
tadi Mbak siapa tadi yang pengen yang mengangkat tangan? Mbak Erlinda bersedia jadi volunteer membaca tadi. Ya, Pak, lainnya baca kok saya nggak baca. Tadi protes Mbak Erlinda tadi. Ya. Baik Pak. Kalau begitu, kalau boleh saya izin bagi kelompoknya langsung aja ya Pak, bagi dua dari absen 1 sampai 29 itu mungkin jawaban saya share Mas Lintang terus ditampilin ya. Ya, soalnya dibaca, jawabannya dibaca sekalian ya. Baik, terima kasih Pak. Mas Lintang langsung ini aja yang membaca soalnya dulu. Soalnya sudah ada kan ya? Sudah Pak, sudah dipegang. Ada yang apakah soalnya saya share screen kan Pak? Ya, silakan di share screen kan. mau dibantu sama Bantu, teman-teman yang lain? Iya boleh, tolong teman-teman yang membuka laptop, membuka share screen. Saya soalnya pakai HP. Oke, terima kasih. Dan saya baca soalnya ya. Latihan 1, identifikasi hubungan komersial dan atau keuangan. Fakta kasus, berdasarkan data informasi dalam laporan keuangan, publikasi, daring, dan wawancara. PT Elang adalah SPDN badan di Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh tax resident Jepang bernama Nikko Incorporated. Nikko menjalankan usaha pengembangan dan produksi barang instrumen ilmiah keperluan industri pertambangan. Selain terlibat dalam proses penelitian dan pengembangan, Nikko adalah pemilik eksklusif setiap trademarks, paten, dan know-how semua produknya. Nikko terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Nikko melaporkan tingkat keuntungan menengah, moderate profit. Elang memegang hak distribusi eksklusif atas semua produk Nikko di Indonesia. Saat ini distribusi produk dilakukan di wilayah Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Elang memiliki persediaan dalam jumlah signifikan, membebankan biaya iklan untuk memasarkan produknya di wilayah Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Elang menyewa gudang berkapasitas besar di Lampung Selatan. Elang menyediakan layanan purna jual dan garansi produk berdasarkan perjanjian dengan Nikko. Layanan purna jual Elang akan dibayar dengan skema cost plus 5%. Elang memiliki jaringan atau koneksi yang luas di sektor industri pertambangan dan semua pegawainya selalu bersemangat mencari peluang baru. Elang memiliki pengetahuan yang baik dalam pemasaran produk penunjang pertambangan. Staf penjualannya sangat berkualifikasi dan menerima pelatihan rutin untuk meningkatkan teknik penjualan dan pemasaran. Staf Elang juga memperoleh pelatihan mengenai rincian fitur produk Nikko. Secara reguler, Nikko mengirim perwakilan ke kantor Elang untuk memberikan briefing produk baru dan pelatihan penguasaan produk. Elang terlibat dalam program iklan berskala besar pada bulan Juli 2020 guna melindungi pangsa pasarnya di tengah eskalasi kompetisi usaha. Nikko menyediakan bahan yang digunakan Elang untuk program tersebut. Komponen biaya usaha Elang terdiri dari biaya penjualan, biaya iklan, dan biaya umum administrasi. Sejak didirikan 10 tahun yang lalu, Elang telah membeli seluruh persediaan Nikko yang dijual di Indonesia. Nikko tidak menjual produk kepada distributor independen dan mohon maaf, saya lagi goyang-goyang Pak. Kepada distributor independen dan hanya menjual produk melalui control distributor. Selama tahun 2020, 5% dari produk yang dijual Elang cacat, Nikko belum membayar kembali
atau reimburse atas pengeluaran Elang tersebut. Harga transfer ditentukan NICO secara sepihak dan Elang tidak mengetahui apakah prosesnya telah sesuai dengan PKKU. Elang tidak memiliki dokumentasi transfer pricing. Berikut data keuangan Elang selama 4 tahun terakhir. Deskripsi 2017, 2018, 2019, 2020. 2017 penjualan 38 miliar, laba bersih 642 juta, dan EBIT atau sales 4 juta, EBIT sales 1,78, laba bersih EBIT 1,87%, penjualan 2020 39 miliar, laba bersih EBIT 472 juta, dan EBIT per sales 1,21%. Soal pertama adalah untuk mencari identifikasi hubungan komersial dan atau keuangan antara Elang dan NICO. Yang B, simpulkan karakter utama Elang. Lalu, latihan yang kedua adalah analisis kesenambungan. Fakta kasus dari hasil penelusuran Satu data. dulu dijawab, Mas. Oh, baik, Pak. Ada jawabannya, Pak. Apakah saya yang jawab juga, Pak? Oh, saya juga yang jawab ya, Pak? Silakan grupnya tadi, bebas saja. Baik, mungkin saya saja ya, Pak ya. Untuk soal identifikasi hubungan komersial dan atau keuangan antara Elang dan NICO, kondisi transaksi yang diperhatikan pertama adalah ketentuan kontraktualnya. Meskipun tidak dapat diberikan semua informasi yang diperlukan, perjanjian tertulis adalah titik awal untuk mengabarkan transaksi terkontrol, starting point to delineate control transactions, dan menilai bagaimana setiap tanggung jawab dan hasil dibagi pada saat kontrak. Dalam kasus ini, NICO dan Elang menandatangani perjanjian eksklusif. Produk NICO hanya dapat mengakses pasar Indonesia melalui fungsi distribusi dan penjualan yang dilakukan oleh Elang. Sedangkan Elang hanya dapat mendistribusikan dan menjual produk NICO. Ada tingkat ketergantungan yang tinggi di antara mereka. Risiko yang lebih besar akan ditanggung oleh satu pihak jika pihak lain gagal menjalankan fungsi substansialnya. Misalnya jika NICO mengalami gagal produksi, Elang tidak dapat mengambil barang pengganti lainnya, terlepas dari tingginya permintaan dan dari pelanggan. Dari analisis fungsi aset dan risikonya, identifikasi fungsi menunjukkan kemampuan nyata dari masing-masing pihak. Meskipun Elang sangat bergantung pada afiliasinya, Elang menjalankan beberapa fungsi secara terpisah, seperti fungsi pembelian, penjualan, pemasaran, dan periklanan, distribusi, manajemen inventaris, umum dan administrasi, serta garansi dan layanan purna jual. Elang memutuskan dan mengendalikan semua fungsi tersebut dengan mempertimbangkan situasi pasar di Indonesia untuk produk NICO. Sementara Elang memperoleh dukungan penjualan dan pemasaran dari perusahaan induknya melalui pelatihan internal dan konten promosi yang substansial. Pelaksana fungsi tersebut masih merupakan staf Elang. Elang dapat memutuskan apakah akan menggunakan bahan tersebut, masuk sejauh mana bahan tersebut akan digunakan. Mengenai garansi, Elang bertanggung jawab atas fungsi tersebut karena reimbursement berdasarkan kontrak. Terbukti bahwa mereka menanggung kerugian finansial untuk kesalahan produk 2020, net profit ratio turun, karena NICO belum mengganti biayanya. Untuk bagian asetnya, langkah kedua adalah identifikasi jenis dan sifat aset yang digunakan. Beberapa aset berwujud yang digunakan untuk mendukung fungsi Elang sebagai distributor adalah gudang, kendaraan logistik, dan gedung perkantoran. Elang menyewa gudang besar karena dua kemungkinan berikut.
untuk menyimpan lebih banyak persediaan kuantitas produk atau persediaan yang lebih besar ukuran produk. Namun alasan pertama lebih relevan karena Elang mengimpor produk dari basis manufaktur induknya di Jepang. Untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan produk mendadak, Elang menyimpan lebih banyak produk di gudang sewaan besar di Perth. Diduga produk Niko tidak memiliki tanggal kadaluarsa, sehingga Elang tidak memiliki masalah dalam akumulasi stok untuk memenuhi permintaan konsumen yang cepat. Elang juga menggunakan aset tidak berwujud tangible, seperti daftar pelanggan yang ditargetkan dan hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang, paten, dan know-how Niko. Intangible pertama diperoleh melalui jaringan 10 tahun di industri pertambangan dan memperkerjakan staf yang kompeten. Meskipun informasi riset pemasaran tersebut tidak memiliki perlindungan hukum, informasi tersebut tetap berharga jika tidak diungkapkan. Demikian pula, lisensi untuk menggunakan barang tidak berwujud dilindungi oleh kontrak dan pembatasan penggunaan. Elang diberikan lisensi untuk menjual dan mendistribusikan produk Niko di Indonesia dan tidak boleh melakukan modifikasi signifikan pada desain produk. Resiko. Katakan ini adalah dalam analisis fungsional adalah identifikasi risiko. Risiko material harus dipertimbangkan karena kemungkinan besar akan dikompensasikan sebagai imbalan. Beberapa risiko tanggung oleh Elang terkait dengan fungsional, risiko pemasaran, inventaris, dan risiko garansi. Risiko pembelian termasuk bahan baku yang tidak terkirim dan ketidakmampuan untuk mencari substitusi. Risiko penjualan meliputi produk yang tidak laku, strategi penetrasi ke pelanggan atau pasar baru yang tersegmentasi, dan pengembangan penjualan. Risiko lain yang diasumsikan berkaitan adalah valuta asing. Karena produk tersebut diproduksi di luar negeri, maka harus ada standar harga yang berbeda antara yen, Jepang, dan rupiah Indonesia. Risikonya lebih besar karena ketidakstabilan ekonomi. Risiko pemasaran agak krusial karena tingkat iklan membutuhkan strategi jaringan yang baik. Karena produknya spesifik dan tidak digunakan oleh konsumen umum secara bebas, Elang menanggung risiko pemasaran yang lebih besar. Strategi pemasarannya harus berbicara bahasa yang sama dengan orang-orang di industri pertambangan, sehingga jaringan dan juga harus didukung oleh pengetahuan yang baik tentang produk dan pasar. Namun pada Juli 2020, Niko terlibat dalam program periklanan substansial untuk melindungi pasar globalnya. Tidak ada penjelasan apakah keterlibatan tersebut melibatkan dukungan dana, bahkan jika Niko mengucurkan dana untuk program tersebut. Niko dapat diuntungkan karena secara tidak langsung meningkatkan citra produknya di luar Indonesia. Karakteristik produk. Karakteristik properti atau jasa kurang sensitif dalam transactional net margin method, tetapi dapat lebih mencerminkan karakter fungsi yang dijalankan, aset yang digunakan, atau risiko yang ditanggung. Elang mendistribusikan instrumen ilmiah untuk industri pertambangan yang memiliki karakter khusus dan spesifikasi tinggi. Penjualan produk harus memiliki layanan pelanggan yang berpengetahuan dan layanan garansi yang baik. Tanpa fitur tersebut, pelanggan kurang tertarik untuk membeli produk. Namun harus jelas bahwa produk utamanya tetaplah instrumen pertambangan dan pengetahuan yang secara substansial mendukung penggunaan produk. Produk memiliki trademark sehingga penentuan komparabilitas kesebandingan lebih kompleks. Ada tantangan dalam intangible pricing atau adjustment terkait fitur unik yang harus dikompensasi secara berbeda. Dari keadaan ekonominya, produk dan layanan yang sama mungkin memiliki harga yang berbeda di negara yang berbeda, dan setiap harga masih dapat disesuaikan.
Pasar elang difokuskan pada industri pertambangan di Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Pasarnya tidak besar dan sangat targeted, yang membuatnya sangat kompetitif. Tidak mungkin monopoli di pasar ditargetkan, namun permintaan produk akan sangat terkait dengan situasi ekonomi di industri pertambangan. Jika industri melambat, permintaan produk niko juga akan menurun. Strategi bisnis, beberapa strategi yang harus dicermati dalam menggambarkan transaksi yang dikendalikan secara akurat adalah durasi pengaturan dari pertumbuhan bisnis dan pertumbuhan bisnis. Dari durasi kerjasama dengan Niko, Elang telah menjalankan bisnis distribusi produk untuk industri pertambangan di Indonesia selama 10 tahun. Dengan memanfaatkan jaringan yang kuat dan staf yang berpengalaman, Elang mampu memelihara dan mengembangkan bisnis. Fakta bahwa karyawan selalu berusaha mencari peluang baru menunjukkan strategi penetrasi dalam meningkatkan bisnis. Namun, penetrasinya agak terbatas karena pasarnya tersegmentasi dan produknya spesifik. Karena modifikasi dan peningkatan produk tidak diizinkan oleh paten. Elang kemungkinan berfokus pada strategi penetapan harga. Tunggu lagi, Bang. Elang kemungkinan berfokus pada strategi penetapan harga, distribusi yang efektif, dan peningkatan promosi. Jadi dapat disimpulkan karakter utama Elang adalah full-fledged distributor karena menjalankan tugas fungsi strategis dan operasional serta menanggung risiko yang terkait dengan kegiatan usaha utamanya dan keadaan ekonomi yang terkait. Itu untuk soal 1, Pak. Bagian 1. Ada tanggapan dari teman-teman sekalian? Tadi kira-kira hampir sama ya dengan yang kertas kerja pemeriksaan ya. Jadi teman-teman, oh ternyata prakteknya seperti ini. Contoh itu kelihatannya sudah diadopt nih dari beberapa kasus yang sudah sering terjadi. Ya. Silakan ke yang kedua, karena waktunya terbatas kita. Jangan dikuasai Mas Lintang semua, tadi kepengen diembat semua tadi itu. Ya, mentang-mentang naik mobil lainnya pada sendirian itu enggak ini ya. Itu kayak Mas Mamat Rizal tuh, desain kamarnya bagus tuh, rapi tuh. Jangan-jangan kamar adiknya itu. Ya, kalau kamar dia mah jorok yakin saya. Itu kamar adiknya itu mesti itu. Ya. Silakan untuk di yang berikutnya. Mas Ginting nih yang membaca ya. Jadi saya bacakan ya. Latihan 2, analisis kesebandingan. Lakukan analisis kesebandingan antara elang dengan data dari 4 perusahaan pembanding yang tersedia, baik itu dari Army, NCitizen, Blink, dan Midzi dalam bentuk tabel. Jadi ada faktor perbandingan atau comparability factor, baru ada perusahaan-perusahaan yang pembanding, yaitu Elang, Blink, Army, NCitizen, dan Midzi. Ini apakah udah terlihat jelas? Masih loading dan Belum Jelas hitam. Kelihatan jelas hitam Mas Ginting. Oh, masih hitam. Apa ini? Itu kita biasa di kegelapan sih. Kayak gantian saya pakai gelap-gelap saya. Balas dendam saya. Ini apakah sudah terlihat, Pak? Masih kegelapan lagi nih, Mas. Nyalain lampunya aja, Mas, rumahnya. Yang lain mungkin nanti yang baca Mas Ginting nggak apa-apa, mungkin yang share yang lain mungkin lebih ini.
biar lebih jelas. Nah, mohon maaf Pak, mungkin bisa dibantu teman saya. Laptop saya agak bermasalah. Nah, Ya. jelas, sudah jelas. Saya lanjutkan ya Pak. Jadi di sini ada contractual terms dan functional analysis dan function. Nah, kalau misalnya contractual terms-nya itu baik dari Elang, Blink, sama Midzi itu eksklusif. Sedangkan kalau Army dan N-Citizen itu non-eksklusif. Untuk functional analysis-nya ini kita dibagi menjadi ada function, ada bawahnya, ada yang pertama function dulu ya. Function aset dan satunya pasti risk. Nah, yang pertama adalah function-nya dulu. Nah, untuk function, baik semuanya, semua pembanding kecuali Midzi itu dia metode pembelian ya, atau purchase. Ada purchase, ada sales, ada marketing, dan untuk distribution ini semua perusahaan pembanding ada. Untuk inventory management itu semuanya ada kecuali Midzi, dan general administratif itu semuanya ada. Nah, khusus untuk Elang ini dia punya fungsi warranty and product recall gitu ya. Untuk asetnya itu baik semuanya kecuali Midzi itu ada warehouse. Terus yang kedua itu logistik vehicle itu semua perusahaan pembanding ada, office building juga ada semua. Kecuali untuk perusahaan yang pertama ini dia ada license to use intangible and list of customer ya. Ada data pelanggan dan ada lisen lisen penggunaan berwujud. Nah, untuk risikonya ini sama kayak awal tadi ya, sama seperti fungsinya. Untuk perusahaan pembanding ini semuanya pembelian, purchase, sales, marketing, kecuali untuk perusahaan Midzi. Nah, untuk dua perusahaan yang pertama tadi ini ada networking. Terus untuk distribusinya ada, inventory-nya ada semua kecuali perusahaan Midzi, dan general and administrative itu semuanya ada. Nah, untuk perusahaan pertama tadi memang agak eksklusif ya, dia ada juga warranty and product recall risk sama foreign exchange untuk dua perusahaan utama, dan credit collection kecuali Midzi, serta hazardnya. Nah, untuk karakteristik of property-nya itu masing-masing tadi saya lupa. Untuk yang karakteristik propertinya, jadi saya lupa nih nama perusahaannya apa aja ya. Tolong ini diangkat lagi. Elang, Blink. Bentar, mau lihat dulu nama perusahaannya. Ke atas dulu. Ya, saya lanjutkan. Jadi untuk economic circumstance-nya itu untuk Elang itu dia small size gitu ya. Small size market di posisinya itu ada di Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sedangkan kalau yang Blink itu small size juga market, tapi khusus Pulau Jawa. Kalau untuk Army, Netizen, dan Midzi itu Indonesian market, ya, pasar Indonesia. Nah, kalau yang Elang ini specifically targets mining industry.
Kalau misalnya yang di Blink itu specifically target hospital and educational institution. Kalau misalnya yang Army and Citizen sama MIDZI itu tiganya itu adalah target retail customer gitu ya. Untuk bisnis strateginya itu baik semuanya itu merupakan development stage, dan baik Elang atau Blink itu dia supply from overseas. Kalau misalnya untuk Army dan Citizen itu dia tidak terdefinisi, not explained, dan MIDZI itu supply from overseas juga sama. Tentukan pembanding yang paling tepat beserta alasannya. Analisis kesebandingan menyimpulkan Blink sebagai pembanding yang paling relevan gitu. Meskipun Blink mendistribusikan peralatan laboratorium, barang pecah belah, dan produk keselamatan yang berbeda dari instrumen ilmiah, ada komparabilitasnya dalam beberapa faktor. Yang pertama, itu Blink memiliki keadaan ekonomi yang serupa. Gitu ya. Setelah menganalisis transaksi terkontrol Elang secara akurat, karakter terpenting dalam transaksi adalah pasarnya gitu ya. Serupa dengan Elang, Blink menargetkan pasar yang lebih kecil dan spesifik dari industri kesehatan di sebagian wilayah Indonesia. Tadi kalau Blink itu dia small size market Jawa ya. Blink hanya menjual produk ke rumah sakit dan institusi pendidikan di Jawa. Persaingan yang dihadapi Blink bisa sangat ketat karena satu pasar kecil dipenuhi oleh banyak pemasok produk serupa. Pasar yang kompetitif juga ditunjukkan oleh kebijakan Blink dalam mempertahankan gudang yang terisi penuh agar sesuai dengan permintaan pelanggan dan menjaga kepercayaan jangka panjang mereka. Keadaan ekonomi yang sama menyebabkan kesamaan fungsi dijalankan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung. Kecuali untuk garansi, Blink melakukan fungsi distributor penuh yang sama seperti Elang. Kemungkinan besar dengan beberapa penekanan pada fungsi pemasaran dan penjualan karena mereka mengorientasikan pasar tertentu yang membutuhkan jaringan dan staf yang berpengetahuan. Nah, nggak seperti pembanding lainnya, harga dan kualitas kurang mungkin menjadi daya tarik utama bagi pelanggan industri tertentu. Bantuan yang lebih baik dalam pemasangan dan penggunaan produk dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Pada prinsipnya, fungsi yang dilakukan oleh Blink seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelanggan di industri, seperti halnya Elang. Blink dan Elang menggunakan aset serupa, termasuk gudang pasar. Keduanya memiliki pemasok luar negeri, jadi stocking sangat penting untuk memungkinkan pengiriman produk yang cepat. Untuk mengantisipasi pesanan mendadak, mereka perlu menyediakan stok setiap saat. Harus menunggu produk berikutnya dikirim dari luar negeri. Mereka mungkin kehilangan pelanggan dan menderita kerugian yang signifikan. Keduanya menanggung risiko yang sangat mirip terkait dengan fungsi yang dilakukan. Blink juga memiliki risiko jaringan yang sama dengan Elang, yang berbeda secara signifikan dari yang sebanding lainnya. Karena pasar kesehatan bersifat spesifik, jaringan yang aman sangat dibutuhkan dalam mempromosikan produk. Sama hal yang seperti Elang, Blink perlu mengetahui produk apa saja yang dibutuhkan oleh industri, siapa yang harus didekati, dan apakah ada persyaratan untuk ikut pengadaan untuk menjual produk. Baik Elang maupun Blink menanggung risiko valuta asing karena mereka mengimpor produk dari luar negeri. Risikonya lebih tinggi ketika ekonomi berfluktuasi. Nah, Blink dan Elang mendistribusikan produk dengan karakteristik serupa. Meskipun peralatan laboratorium, barang pecah belah, dan produk keselamatan secara fisik berbeda dengan instrumen ilmiah, kesamaan karakternya menyebabkan fungsi yang sama dilakukan dan risiko yang ditanggung. Serupa dengan produk yang didistribusikan Elang, peralatan laboratorium, barang pecah belah, dan produk keselamatan merupakan elemen penting dalam layanan kesehatan. Setiap produk cacat atau kurang jumlahnya kemungkinan akan mempengaruhi operasional pembeli. Misalnya, jika alat analisa darah rusak dan penggantian baru diperlukan, Blink harus segera menjalankan fungsi pengiriman. Pelanggan mungkin lebih memilih pemasok yang tersedia untuk mengantisipasi pasien dari menunggu terlalu lama, atau lebih buruk lagi, kesalahan diagnosis. Situasinya mirip dengan antisipasi Elang terhadap gangguan operasi karena kekurangan produk atau default. Meskipun faktor komparabilitas lainnya dari persyaratan kontrak dan strategi bisnis tidak dijelaskan dalam deskripsi kasus, diindikasikan bahwa Blink mengadakan perjanjian pembelian eksklusif dengan pemasok luar negerinya, karena lebih suka menyewa gudang besar untuk menyimpan produk daripada memilih pemasok lokal lain yang tersedia. Pengeluaran yang berlebihan tanpa kepastian pasokan dan keuntungan eksklusif. Sedangkan untuk strategi bisnis diasumsikan Blink memiliki pengalaman dan jaringan cukup untuk bertahan di pasar yang kompetitif di Jawa kecuali dinyatakan lain. Sebagai kesimpulan analisis kesebandingan,
Berdasarkan data yang tersedia, Blink kemungkinan adalah pembanding terbaik dibandingkan dengan 3 pihak lain yang tidak terkontrol untuk transaksi terkontrol elang. Margin laba bersih elang disarankan untuk dikoreksi mendekati 4,8% pada 2020. Namun demikian, harus ada penyesuaian yang cukup akurat atau accurate adjustment jika perbedaan secara material mempengaruhi profitabilitas atas fungsi garansi dan purna jual. Tidak seperti elang, Blink tidak melakukan fungsi garansi dan penggantian meskipun karakter risiko default relatif sama. Jika komparabilitas profitabilitas bersih dibuat, harus ada penyesuaian yang dipengaruhi oleh biaya garansi. Namun, juga harus ada penyesuaian pendapatan karena Niko belum membayar pekerjaan garansi selama tahun 2020. Oke, clear ya. Ini soalnya saya kira komentar saya sama dengan yang tadi ya. Jadi kita akan banyak tantangan aja kalau nanti teman-teman jadi auditor, jadi AR ya. Kalau level AR sih nggak akan dapat nangkap ini ya. AR itu hanya bisa nangkap sampai level pola yang dilakukan ya, pemegang saham, data-data yang sifatnya umum ya. Ada hubungan istimewa atau tidak ya. Kalau AR mau minta detail data ke auditor pun belum tentu dikasih gitu ya, karena masalah kerahasiaan data, resep misalnya resep tadi kan pekerjaannya apa dan sebagainya detail ya, itu agak susah untuk dapat diketahui oleh si auditor, oleh AR ya, sehingga sementara di auditor dia punya kewenangan penuh ya, tetapi waktunya terbatas dia. Ya, jadi sampai ngarang-ngarang yang detail itu agak nggak bisa banyak ya. Mau mendalami juga nggak punya waktu banyak ya, karena terkendala oleh hal-hal yang formal yang terkait dengan jangka waktu pemeriksaan yang terbatas. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk ini dari Mas Frans tadi menyampaikan ini pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir kita ya, nanti kita ketemu lagi di D4 ya, kalau teman-teman masuk D4 ya, jangan lupakan saya nanti kalau saya berkunjung ke daerah ya, ke pulau-pulau yang akan teman-teman nikmati ya, nggak apa-apa, justru karena masih ada D4 itulah masih ada jalan ke Jakarta ya, silakan bersaing ya. Kalau dulu sebelum orang-orang BPKP bawa ke luar Jawa itu bawa buku, bawa macam-macam karena beli buku di mereka susah ya. Kalau kita yang di Jakarta kadang malah enggak. Kalau sekarang kan lebih gampang ya, semua soft copy materi bisa diperoleh sepanjang ada data internet di daerah tersebut ya. Dan berikutnya saya juga mohon maaf kalau selama pemberian materi tidak maksimal ya karena double zoom ya, triple zoom, ada urusan kantor yang memang jadi tugas kita ya setiap harinya ya, tentu tidak bisa kita tinggalkan ya, permintaan kita untuk ngajar malam nggak dipenuhi supaya saya bisa agak bebas untuk mencurahkan isi hati saya, isi ilmu saya dan sebagainya ya, sehingga kalau terlihat tidak fokus ya memang kadang-kadang nggak fokus ya, karena memang harus ada dibagi dua kepalanya begitu ya, sampai nggak bisa tidur siang saya gara-gara ngajar itu nggak bisa tidur siang ya. Kalau teman-teman tadi ada yang bisa tidur pas belajar tuh berarti luar biasa ya, yang membacakan berarti saking merdunya, saking bagusnya, jadi yang mendengarkan jadi tertidur ya. Terus tugas yang masih tersisa silahkan diselesaikan, nanti Mas Fran yang akan koordinasi dengan saya ya. Untuk saya hanya bisa menyampaikan selamat menempuh ujian UAS ya, dan nanti kita ketemu lagi di tempat ya, jaga kondisi kesehatan karena teman-teman tinggal dua pekan lagi lah ya, menyelesaikan dalam tanda petik ada yang tersiksa, ada yang rindu ya, nanti Pak kami rindu seperti kuliah dulu ya, seperti itu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mas Fran silakan kalau ada komentar, ada tanggapan. Ya Pak, kami juga mau bilang makasih ya Pak ya atas segala ilmu dan segala pembelajarannya selama 1 semester ini gitu. 1.
1 semester ya? Iya, 1 semester. Terus kami juga nggak lupa Pak pengen minta maaf juga sekiranya dari kami gitu, khususnya dari saya gitu kan yang sering berhadapan sama Bapak, misalkan selama 1 semester ini ada entah itu kata-kata ataupun perilaku dari kami, khususnya saya juga gitu kan yang mungkin kurang berkenan di Bapaknya, kami mohon maaf ya Pak ya. Sama mungkin ya satu lagi kami minta doanya aja ya Pak ya, sama nilai doa aja cukup sih Pak, nilai kalau mau juga boleh. Doa sih Pak, semoga ya apapun yang Bapak berikan dan yang kami terima gitu selama berkuliah dan pada semester ini gitu ya bisa bermanfaat gitu, entah dari kami sama juga untuk Bapak yang udah memberikannya gitu, berkah terus ya Pak ya. Semoga kami juga bisa ketemu Bapak lagi suatu hari nanti di kesempatan yang lain. Sama mungkin minta foto aja ya Pak ya terakhir apa ya, foto bareng. Di Pancuran atau di sini nih? Kalau di Pancuran nanti teman-teman yang jauh kasihan Pak. Oh ya ya. Di sini dulu aja ya Pak ya. Ya. Kalau Torik atau dan bisa tolong di screenshot nanti ya. Mau kamu yang aba-aba aja apa gimana? Aba-aba aja. Aba-abain. Manja banget. Aba-abain ya, ya udah. Ya udah sok teman-teman boleh gaya baik dulu ya. Yang 2 kali nanti kita fotonya. Yang pertama dulu. Ya, 1, 2, 3. Bentar, aku belum ganti background. Ya, mohon maaf. Ya. Sip. Dan ready. 1, 2, 3. Ya, udah ya. Sekarang gaya apa nih Pak? Bapak ada usul mau gaya apa Pak? Gaya bebas aja deh ya, gaya bebas ya Pak ya, gaya cantik sob, silahkan. Dan ready, 1, 2, 3. Sip, makasih banyak Pak Suwardi. Oke, Makasih, teman-teman Pak. sama-sama. Terima kasih Sukses ya, sukses ya. Amin. Semoga banyak yang penempatan di daerah masing-masing gitu. Amin, makasih banyak. Oke. Terima kasih, selamat wisuda. Nanti saya nggak akan ikut ya, karena terbatas ruangnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selalu, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi.